Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu Erick Thohir benar-benar anak kesayangan Jokowi, punya dua momen, rangkap dua jabatan penting ya. Dan ini terkait dengan setelah terpilihnya Erick Thohir menjadi ya ketua umum ya PSSI ya. Dan ini juga seakan melihat ya memunculkan ya kritik dari publik, terutama dari Muhammad Saididu yang melihat Erick Thohir ini seakan banyak sekali keistimewaan ya. Kita ketahui saat ini masih menjabat Menteri BUMN, dan ketika terpilih menjadi ketua PSSI, ketua umum PSSI, tidak ada ya yang mengkritik untuk terkait rangkap jabatan, yang ada juga aturan undang-undang yang melarang terhadap menteri untuk merangkap jabatan ya. Ini sesuai dilansir oleh sumatera.suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Suara Sumatera, sosok Erick Thohir dinilai memiliki keistimewaan khusus dari Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkap mantan Sekretaris BUMN Muhammad Saididu. Dia menyebut Menteri BUMN Erick Thohir merupakan anak emas dari Presiden Joko Widodo. Selain itu, kementerian yang dipimpinnya pun memiliki keistimewaan, yakni memiliki dua wakil menteri. Staf khusus Menteri ESDM 2014-2016 ini mengungkapkan hal tersebut mungkin karena Erick Thohir merupakan ketua tim kampanye nasional TKN calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo, Jokowi, Kiai Haji Maruf Amin pada Pilpres 2019 lalu ya. Saya melihat bahwa Menteri BUMN Erick Thohir ini betul-betul anak emasnya Presiden Jokowi. Mungkin karena dia ketua tim sukses dulu. Dan satu-satunya kementerian yang wakil menterinya dua adalah Kementerian BUMN, beber Saididu. Ketua Umum Alumni IPB periode 2008-2013 ini menilai Erick Thohir telah menyerahkan persoalan yang menghadapi tekanan maupun sorotan publik kepada wakil menterinya. Hampir semua urusan-urusan yang menghadapi tekanan publik itu diserahkan kepada wakil menteri. Menterinya sibuk di ATM, sibuk di jalan sehat, sibuk di organisasi keagamaan, sibuk di olahraga, sehingga masalah itu diserahkan ke wakil menteri. Jadi kalau diserang publik untuk menghindari itu, jadi betul-betul beliau Erick Thohir anak emas, terang ia. Belum lama ini Erick Thohir pun dipercaya sebagai ketua PSSI ya. Iya, itu ya sobat sekalian, terkait dengan kontroversialnya ya ketua PSSI, yaitu Erick Thohir yang saat ini ya juga menjabat sebagai Menteri BUMN. Nah, ini juga sudah ada ya tulisan terkait pelanggaran yang dilakukan, yaitu terkait undang-undang kementerian ya yang melarang menteri itu rangkap jabatan. Jadi kita juga berpikir ya, kenapa gitu ya, aturan sudah ada terkait kementerian yang yang merangkap jabatan itu dilanggar ya. Kalau kita melihat aturan itu masuk pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian. Para menteri memang dilarang merangkap jabatan-jabatan tertentu, yakni ya sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan undang-undang, komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan belanja dan atau anggaran pendapatan belanja daerah ya. Jadi pas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Jadi ibarat undang-undang ini ya seakan boleh dilanggar oleh kekuasaan, tetapi jangan harap ya untuk orang di luar kekuasaan itu ya melakukan pelanggaran. Jadi terkesan ya diskriminasi hukum itu terlihat jelas di negeri ini ketika yang melakukan pelanggaran itu pejabat ataupun kekuasaan ya tidak diapa-apakan ya. Ketika orang kecil ataupun orang yang tidak memiliki kekuasaan ya itu
diproses ya dengan sangat cepat. Ini kita juga sangat menyayangkan ya, karena meskipun dengan argumentasi misalnya asal bisa mengurus waktu ya, tetapi bagaimana kita menempatkan aturan-aturan yang sudah dibuat gitu ya. Aturan yang sudah dibuat kalau boleh dilanggar ya, ini mengindikasikan setiap peraturan yang lain ya, kemungkinan besar untuk dilanggar itu sangat besar sekali ya. Jadi kita juga bermasalah dari aspek hukum yang banyak sekali diskriminatifnya, dan salah satu yang menyebabkan negara hancur yaitu hukum yang tidak dijunjung, hukum yang tidak adil ya, equality before the law, yang melanggar orang yang berkedudukan tidak dihukum, rakyat bawah yang melanggar dihukum ya. Ya, kita tunggu saja kedepannya bagaimana negara ini bisa berbenah untuk menjadikan hukum ini seimbang bagi semua rakyatnya, termasuk juga pejabat publik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.